Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pelatihan penulisan melalui video ini. Baik, pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan karya ilmiah dari dan judul yang Ibu angkat adalah siklus ilmiah atau siklus empirik sebagai dasar menulis karya ilmiah. Nanti semua jenis karya ilmiah memang didasari pada pola pikir atau cara berpikir siklus ilmiah gitu ya. Jadi Ibu kenalkan dulu apa siklus ilmiahnya itu, nanti jadi kedepannya kamu ketika menulis suatu karya ilmiah sudah memahami konsep-konsep penulisannya. Oke. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Dan biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi. Selain itu juga dia ditulis dengan runut dan sistematis. Jadi kalau berbicara karya ilmiah memang harus ada landasan teori gitu ya, dan ada masalah gitu, ada masalah yang dibahas, kemudian dilihat secara teorinya seperti apa, kemudian dilakukan observasi dengan metode ilmiah, sehingga nanti dihasilkan. Jadi dari suatu karya ilmiah, hal-hal yang muncul dalam karya ilmiah itu adalah data, fakta, dan solusi, ya, dan ditulis secara runut dan sistematis. Nah, kalau menurut Setiawan, karya ilmiah itu adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, pengetahuan orang sebelumnya. Jadi memang nanti metodenya ada kepustakaan, ada mengumpulkan pengumpulan pengalaman, ada melalui penelitian, atau melalui pengetahuan orang dari sebelumnya. Nah, tujuan dari menulis karya ilmiah itu adalah memecahkan masalah, jadi memang memberikan solusi gitu ya, menambah pengetahuan terkait suatu masalah, kemudian melatih gitu ya kemampuan menulis ilmiah atau berpikir ilmiah dari si penulis. Biasanya memang kalau untuk pengerjaan tugas karya ilmiah yang sifatnya seperti skripsi itu juga melatih kemampuan menulis karya ilmiah. Dan kaidah penyusunannya itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan ada sumber pustaka gitu ya. Jadi nanti bagian akhirnya itu ada daftar pustaka yang dituliskan, serta memenuhi kaidah dalam penulisan kata, frase, dan kalimatnya itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sesuai dengan ejaan. Dan kalimat bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Oke. Ciri-ciri karya ilmiah, jadi karya ilmiah itu membahas, ciri-cirinya adalah dia objektif, jadi memilih suatu objek yang akan dibahas dan dinilai secara objektif terhadap objek tersebut. Jadi nanti objek tersebut akan dibahas berdasarkan teori atau berdasarkan temuan dan seterusnya. Kemudian dia faktual, artinya ada fakta yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ada fakta, ada data yang dibahas gitu ya. Kemudian ada metodenya, metode ilmiah yang digunakan, bukan hanya metode emosional, membahas secara emosional metodenya, atau kemudian metodenya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan seterusnya. Serta cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya kita temukan dalam lapangan. Nah, jenis karya ilmiah ada 4 macam, secara garis besar. Ada bentuknya kayak makalah, kamu udah sering ya mungkin buat makalah. Kemudian ada laporan penelitian, dia bisa skripsi, tesis, disertasi gitu ya, atau laporan penelitian gitu ya. Kemudian karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah populer ini yang sering memang dituntut dari mahasiswa. Jadi misalnya kayak ikut lomba atau PIMNAS gitu ya, lomba ilmiah nasional mahasiswa gitu ya. Kemudian
berikutnya adalah laporan kegiatan. Bisa jadi kayak laporan magang, laporan KKL, kalau di D3 karya ilmiah tulis gitu dan seterusnya. Jadi ini beberapa ini yang termasuk dalam jenis-jenis karya ilmiah. Nah, tahapan dalam menulis karya ilmiah memang secara garis besar panjang gitu ya. Tapi ketika kita bicara karya ilmiah populer nanti ada bagian-bagian yang mungkin bisa kita ringkas sehingga memang karya ilmiah populer itu nggak biasanya nggak panjang gitu ya, Pak. Kadang hanya maksimal 10 sampai 15 halaman gitu. Tapi memang dia objektif, benar-benar membahas satu permasalahan gitu ya. Nah, tahapan dalam menulisnya adalah memilih topik dan pastikan topik itu yang kamu kuasai gitu ya. Jangan membahas yang satu hal yang tidak kamu pahami gitu ya. Kemudian baru menarik dan bermanfaat gitu ya. Jadi memang biasanya kalau ikut lomba karya ilmiah gitu ya, dia sudah menentukan topiknya secara garis besar. Kadang ada temanya juga, subtemanya itu sudah disampaikan. Jadi kamu tinggal memilih mana bagian yang kamu kuasai. Dan batasi topiknya itu. Nah, bagaimana cara membatasi topik nanti disampaikan di belakang. Lalu kumpulkan pustaka sebanyak-banyaknya dan biasanya memang pustaka itu dibatasi pada 10 tahun terakhir agar hasil temuan kamu agar nanti pembahasan kamu itu lebih terbarukan gitu ya. Kemudian penentuan tujuan dan maksud dari menulis karya ilmiah, kemudian penyusunan kerangka berpikirnya, kerangka teorinya, atau kerangka konsepnya. Lalu kemudian nanti ada tahap pengumpulan data, analisis data, kemudian tahap penyusunan draft laporan, tahap perbaikan dan pengedikan, dan tahap pelaporan. Jadi ini bagian-bagian yang mungkin tahapan dalam menulis satu karya ilmiah. Nah, sistematika dalam penulisan karya ilmiah itu ada beberapa macam gitu. Kalau bicara nanti dia karya ilmiah yang tugasnya untuk laporan penelitian, biasanya kadang dia bagian-bagian ini, yaitu ada bagian pembukaan, isinya misalnya lembar judul, kata pengantar, daftar isi gitu. Ada bagian isi, isinya pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran. Kemudian ada bagian penutup, dia terdiri dari daftar pustaka, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, yang lebih ringkas biasanya kadang membuatnya seperti ini. Ada bagian pendahuluan, gitu ya. Jadi pendahuluannya isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, gitu ya. Kemudian bagian isinya tinjauan pustaka, kemudian pembahasan terkait masalah tersebut sesuai dengan tinjauan pustakanya. Kemudian bagian penutup, kesimpulan dan syarat, lalu daftar pustaka. Nah, yang lebih panjang ketika misalnya dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi, jadi bagian pendahuluannya itu ada misalnya halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Lalu bagian isinya ada bab 1, bab 2 sampai kemudian bab 6 gitu ya. Jadi isinya ini. Dan ada bagian penunjang yang biasanya memang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jadi memang sistematika penulisannya itu beragam. Nah, apalagi kalau misalnya skripsi gitu, itu akan menyesuaikan dengan lembaga gitu, universitasnya gitu. Masing-masing universitas beda-beda nanti sistematika penulisannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah lebih kepada yang kedua ini tadi, bagaimana menulis suatu karya ilmiah populer gitu ya. Jadi dia biasanya lebih hanya terdiri dari bagian ini, baru nanti ditambahkan di halaman depannya cover gitu biasanya. Oke. Nah, kita masuk ke bagaimana kita mau membangun suatu topik atau dalam penulisan karya ilmiah kita. Nah, kita harus pahami dulu yang namanya siklus ilmiah. Siklus ilmiah itu terdiri dari 4 kuadran ini. Jadi kita ada bicara teori, ada bicara hipotesis, ada bicara observasi, ada bicara generalisasi. Nah, bicara teori kita bertugas untuk mencari berbagai teori yang terkait dengan topik yang kita bahas gitu ya. Biasanya memang kalau dalam penulisan skripsi kadang dosennya itu fokusnya itu cari dulu teorinya gitu ya. Lalu kemudian temukan masalah yang terjadi di lapangan. Akan tetapi pada teori pada pola berpikir siklus ilmiah sebaiknya kita mendahulukan
melihat gap di lapangan. Jadi lihat dulu masalah yang terjadi di lapangan. Misalnya kalau saat ini stunting meningkat pada masa pandemi, nah itu suatu masalah kan, harusnya nggak meningkat gitu, itu masalah. Kemudian lihat teorinya apa sih yang bikin kenapa di masa pandemi seperti ini stunting meningkat. Oh ternyata stunting ada kaitannya nanti dengan masalah asupan itu kaitannya dengan pola asuh keluarga itu terkait dengan pendapatan keluarga. Ternyata ada masalah pendapatan keluarga, kemudian akhirnya menyebabkan stunting. Nah itu di dalam teori, dan kita akan bahas masalah ini secara teori gitu ya. Dan hipotesis kita menunjukkan bahwa ternyata pendapatan itu yang mempengaruhi kasus stunting. Itu hipotesis kita, dugaan kita berdasarkan teori. Tapi kemudian kita mau membuktikan benar nggak sih hipotesis kita itu, benar nggak sih dugaan kita bahwa pendapatan yang menyebabkan masalah stunting meningkat di masa pandemi gitu ya. Nah, lakukanlah observasi, lakukanlah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini seringkali memang kalau sifatnya karya ilmiah yang untuk penelitian, ya kita kumpulkan data di lapangan gitu ya, ambil data misalnya 100 orang gitu, 100 orang kemudian dinilai pendapatannya, kemudian dinilai anak stunting atau tidak, kemudian dilakukan uji hipotesis. Diuji apakah hipotesis kita itu benar atau tidak. Seperti yang waktu perkuliahan statistik gitu ya. Jadi uji hipotesis. Nah, nanti hasilnya kita akan dapat hasilnya. Hasil ini kemudian kita generalisasi, artinya kita bahas lagi secara teori. Oh, ternyata temuan kita itu berhubungan. Benar, pendapatan itu mempengaruhi terjadinya stunting di masa pandemi. Lihat lagi teorinya, apa sih yang bikin jadi masalah seperti itu? Kaitannya dengan apa? Bagian apa lagi gitu dan sebagainya. Nah, lalu digeneralisasi ke teori kembali. Jadi memang itulah siklus ilmiah. Nanti dari teori muncul lagi pertanyaan, pendapatan, oh ternyata ada juga yang pendapatannya rendah, tapi anaknya nggak stunting gitu. Nah itu dibahas lagi. Hipotesisnya berarti bukan ada pendapatannya, tapi pada pola asuhnya. Bahas lagi, observasi lagi, generalisasi lagi. Jadi memang ini akan terus bergerak siklus ilmiah ini ketika kita masih berpikir mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, siklus ilmiah itu ketika dibahas pada laporan penelitian, maka dia akan bicara di kuadran kanan atas, dia masalah penelitian dan pengembangan kerangka konsep gitu ya. Itu bab 1, 2, dan 3 sampai muncul hipotesis. Di bab 4 kita bicara metode penelitian gitu ya, di observasi, di bab 5 kemudian muncul hasil. Nah, hasilnya itu kita bahas kembali sesuai dengan konsep teori di bab 6 dan 7. Nah, komponen ilmiah dalam logika ilmiah itu ada bicara konsep, ada posisi, ada teori gitu ya. Kalau konsep itu baru bicara satu ide atau gagasan yang merupakan abstraksi dari suatu fenomena. Jadi konsep itu baru satu aja, misalnya contoh konsep itu status gizi misalnya, stunting itu konsep gitu ya. Tapi kalau udah bicara proposisi, dia pernyataan sederhana terkait satu atau lebih konsep. Misalnya status gizi berhubungan dengan diabetes mellitus gitu kan, berarti ada dua konsep yang berhubungan. Nah, itu proposisi. Sedangkan jika teori itu dia gabungan berbagai proposisi gitu ya. Kalau secara ininya nanti ada gambarnya biar kamu lebih mudah memahaminya. Nah, konsep itu biasanya memang langkah awal membangun teori, satu kesatuan berdiri sendiri, bukan hubungan fenomena, netral, dan dapat bersifat abstrak atau konkret. Nah, contohnya ini, kalau abstrak itu ya konsep keadilan, konsep cinta, konsep kepuasan gitu. Kalau konkret itu ada status gizi, tekanan darah dan seterusnya. Sedangkan kalau proposisi itu hubungan antara konsep tersebut. Jadi dapat bernilai salah, kemudian dapat diuji, itu ada nanti jenis-jenisnya. Nah, ini adalah bagian yang bisa kamu pahami hubungan antara teori, konsep, dan proposisi. Jadi kalau konsep cuma satu, tapi kalau proposisi dia hubungan antara konsep itu, dan teori itu hubungan dari banyak proposisi. Jadi dia membahas banyak hal. Nah, bedanya kalau kerangka teori dia rumit,
luas bahasannya dan dia biasanya memang gabungan dari hasil penelusuran pustaka kita. Bisa jadi dia bentuknya tunggal, tapi bisa gabungan. Jadi gabungan dari berbagai teori atau gabungan dari berbagai penelitian orang yang kita bangun dalam jadi teori. Sedangkan kalau kerangka konsep, dia biasanya sederhana, hanya membahas beberapa konsep yang mau diteliti, dan dia memang panduan penelitian, dan biasanya dia tunggal. Nah, ini contoh kerangka teori. Jadi kalau ini sudah sering kita lihat ya, kerangka teori dari status gizi gitu ya. Jadi ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, kemudian ke bawahnya dan seterusnya. Ini contoh kerangka teori. Tapi ketika dalam membahas satu area ilmiah, kita nggak akan bahas ini secara keseluruhan. Maka kita bangun yang namanya kerangka konsep. Nah, ini kerangka teori ya, contohnya banyak. Nah, dalam kerangka konsep kita hanya akan bahas satu konsep atau beberapa konsep. Nah, ini contoh ini dia hanya bahas kerangka konsep asupan dengan hipertensi gitu ya. Dari yang banyak ini dia hanya bahas asupan gitu. Yang lainnya seperti genetika, stres dia nggak bahas. Kebiasaan merokok, aktivitas fisik nggak dibahas. Nah, ada juga yang hanya gini, dia hanya bahas stres ke hipertensi. Jadi dia bahas stres secara garis besar dan bagaimana prosesnya menjadi hipertensi. Itu juga bisa dibahas. Atau misalnya dia bahas secara keseluruhan dan nantinya memang dia akan memberikan solusi dari semua ini. Jadi ada 4 konsep yang dia bahas terkait hipertensi dan dia nantinya akan memang dibahas secara satu persatu atau akan dibahas kaitan antar dari konsep ini terhadap hipertensi. Oke, metode yang digunakan ketika kita mau membuktikan dugaan kita itu dapat dengan penelusuran literatur. Jadi kita cari berbagai literatur yang sebelumnya sudah meneliti hal yang sama gitu ya. Kemudian kita ambil kesimpulan gitu ya. Ada dengan pengumpulan data. Kalau pengumpulan data kita ambil data ke lapangan, kita wawancara atau kita interview, kita kasih kuesioner atau kita observasi gitu ya. Nah, itu bagian dari pengumpulan data. Jadi memang benar kita mengambil data ke lapangan. Sedangkan kalau analisis dokumen itu kita mengambil data yang sudah ada yang dimiliki oleh orang lain, kemudian kita analisis. Misalnya kita ambil data rekam medis di rumah sakit gitu ya, atau data di puskesmas terkait misalnya hipertensi pada lansia di puskesmas. Nah, itu bisa kita analisis. Jadi metodenya ada bermacam-macam. Itu nanti dibahas di metode penelitian. Nah, hasil dan pembahasan, nah hasilnya itu kemudian kita bahas. Nah, ketika bicara hasil penelusuran, hasil analisis data, atau analisis dokumen itu kan berbeda. Biasanya kalau hasil penelusuran ya kita tampilkan, kita menelusur berapa macam literatur yang kita dapatkan gitu ya. Dan dari literatur yang kita cari itu misalnya dari 10 kita menyimpulkan bagaimana hubungan stres dengan hipertensi gitu ya. Kalau analisis data ya tunjukkan analisisnya pakai uji hipotesis, misalnya pakai chi-square mungkin atau pakai uji t-test gitu ya. Jadi analisis data dan analisis dokumen biasanya hampir sama hasilnya. Jadi dia memang mengambil data gitu ya. Nah, pembahasan biasanya ketika hasil penelusuran dia pembahasannya adalah dia menyimpulkan dari hasil temuannya itu, kemudian nanti kesimpulannya itu dia berikan satu gambaran bagaimana sebenarnya proses stres terhadap hipertensi gitu ya. Tapi kalau membahas hasil data nanti dia akan bandingkan yang dia temukan itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah sejalan, selaras, atau bertentangan, atau tidak ada hubungan sama sekali, dan seterusnya. Jadi dalam hasil ini biasanya hal seperti itu. Nah, kalau misalnya karya ilmiah populer, Bu, gimana hasil dan pembahasannya? Jadi bahas topik, biasanya memang dia hasil penelusuran gitu ya, bahas topik tersebut berdasarkan literatur sebelumnya. Jadi memang harus banyak literatur yang didapatkan dan batasi 10 tahun terakhir gitu ya. Dan di dalam pembahasan itu kita berikan banyak bahasan-bahasan dan pada bagian akhirnya berikan asumsi kamu atau opini kamu gitu. Jadi walaupun opini tapi berdasarkan penelusuran kamu itu. Jadi misalnya
misalnya nih Ibu pernah, ikut, karya ilmiah gitu ya, dan alhamdulillah itu dapat juara satu gitu. Nah, ketika waktu itu kita itu kalau tidak salah Ibu pembahasannya terkait dengan bagaimana peran bukan, bagaimana peran posyandu dalam perbaikan status gizi gitu kalau nggak salah Ibu. Nah, dalam hal, perbaikan posyandu itu banyak teorinya, banyak penelitian yang misalnya mengatakan posyandu apa namanya, diperbaharui lagi proses pelaksanaannya gitu ya. Nah, dalam hal itu kemudian Ibu memberikan pendapat gitu ya, pendapatnya bahwa memang posyandu itu perlu diperbaharui itunya, kemudian di ditingkatkan lagi pelayanannya terkait hal-hal ini. Jadi memang harus aplikatif gitu ya. Jadi, kesimpulannya seperti itu Ibu buat kami, gitu. Oke, kesimpulan dan saran, jadi kesimpulannya itu dibuat ringkas. Kalau hasil temuan literatur ya berikan kesimpulan yang ringkas saja itu bahwa ternyata dalam 10 tahun terakhir penelitian menunjukkan bahwa stres itu berhubungan dengan hipertensi gitu. Kemudian dan itu terkait dengan hormon A, B, C, D gitu. Dan berikan saran yang aplikatif sesuai sasaran pembaca gitu. Kalau misalnya ini lomba dibuat oleh misalnya tingkat kementerian, berikan saran untuk kementerian. Misalnya kementerian mungkin mempunyai peran aktif dalam hal ini, bla 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 gitu. Kemudian kalau untuk misalnya untuk Dinkes sebutkan, atau untuk masyarakat saran aplikatifnya seperti apa. Misalnya untuk menghindari stres, peningkatan spiritualitas misalnya, atau aktivitas fisik dan seterusnya. Jadi sesuaikan sarannya itu dengan sasaran pembaca. Mungkin cukup segitu ya. Jadi kalau menulis karya ilmiah itu memang sangat sistematis ya. Jadi memang harus membahas dan memang yang harus dilatih adalah kamu terbiasa untuk membaca karya ilmiah orang gitu. Jadi agar tahu bagaimana proses penulisannya. Nah, untuk mempermudah kamu dalam membahasnya ya baca jurnal. Jurnal itu salah satu karya ilmiah yang sudah ter apa namanya, terakreditasi dan sudah diakui gitu ya. Jadi dalam jurnal itu kita akan bisa melihat banyak cara-cara orang dalam menulis gitu ya, cara dalam menulis pembahasan misalnya itu pola pikir siklus empiris orang lain yang mungkin bisa kita contoh untuk kita terapkan ketika kita menulis karya ilmiah ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ini pertemuan terakhir, Ibu mohon maaf tidak bisa interaktif. Nanti terkait tugasnya Ibu sampaikan di classroom. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.